Bismillahirrahmanirrahim. Saumul khususi. Amal saumul khususi wa huwa saumus salihina fa huwa al-qabbul jawarihi 'anil asami. Artinya, dan adapun puasa khusus yaitu puasa orang solehin, maka yaitu menahan segala anggota daripada segala dosa. Maksudnya jersidin, selain daripada menahan makan dan minum dan berjima dengan istri di siang hari dan segala yang membatalkan puasa, ditambah lagi dengan menahan segala anggota daripada segala dosa. Ya, jadi orang nang soleh itu terberat sedikit puasanya daripada orang nang biasa. Di antaranya ini menahan makan dan minum, imbah itu pulang menahan jima dengan istri di siang hari, kemudian menjaga diri daripada segala yang membatalkan puasa 10 hari semalam lah. Imbah itu ditambah lagi segala anggotanya tadi menahan daripada mengerjakan dosa. Adapun kesempurnaan puasa tersebut dengan 6 perkara. Nah, jadi puasa orang nang soleh ini ada 6 perkara ini. Mudahannya kita ditolongi lah, walaupun ini berat ya kah? Yang pertama, memelihara mata dari dosa dan menahannya daripada berlapang-lapang, bersenang-senang pada memandang kepada tiap-tiap yang dicela dan dimakruhkan, dan memandang kepada tiap-tiap yang membimbangkan hati, yang melalaikan hati, yang melupakan hati daripada ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya, ujar Guru Bahari, supaya kita ini kawan memelihara mata, diantaranya jangan tapi banyak keluar rumah. Nah, ngalih bener ini ya Allah. Nah, itu diantara kesimpulannya tuh. Kecuali penting benar kita hanya turun pada rumah, kalanggar kah, atau ke masjid kah, ke majelis ta'lim kah, atau kita begawi kah, mencari nafkah ya kalau mencari duit yang halal tuh. Amun cager kada jauh orang bahari mau ukur karatak aja kada usah ya kah, gawiannya mau ukur karatak aja, atau kujuk-kujuk aja. Nah, aduh usahanya sidin itu diantaranya. Nah, makanya ngalih kalau inilah. Tapi itu bang sudah mudahnya Allah Ta'ala menolongi kita ya kalau itu diantaranya tuh memelihara mata ya, penting hanya kita keluar itu benernya lagi. Yang kedua, memelihara lidah daripada kata-kata sia-sia. Nah, jauh orang bahari itu jangan banyak omong. Ujar Abah Guru sekumpul, jangan banyak rotet. No, jangan terlalu merotet jisidin. Dan berdusta. Nah, itu bisa menghilangkan pahala puasa kita berdusta tadi. Iya kah? Apalagi nang kita nang baju jualan, termasuk ayo nih berjualan juga wian bahano. Itu kebiasaan rancak bener-bener hendak berdusta tuh ya kalau lah. Cakap ibarat barang nang kada baik padahal kan kada baik, barang nang baik padahal kan baik. Ini barangnya asli padahal kan asli, ini kada asli padahal kan kada asli. Cuma ngalih bener mencari pedagang nang jujur gitu ya kalau lah. Nah, jadi apabila kita berdusta, maka di situ hilanglah pahala puasa kita tadi. Mudahan lah dijagakan lidah kita ini daripada berdusta-dusta. Yang nang berjualan tapih ya kalau murah benar, 300.000 obral aja, 300.000
ditanggung kada luntur aja. Nah itu sudah berdusta tuh, ditanggung kada luntur beri tukari orang ditapas hilang warnanya habis. Jar orang pian ini berdusta kepada ditanggung kada luntur jadi sidin. Coba dah ngarakan ditanggung kada luntur menditapas luntur aja. Nah itu kan berdusta berdagang nang kayak itu, ya kah? Nah jadi jangan sampai mengurangi takaran, mengurangi meteran, mengurangi ukuran. Nah itu berdusta juga ngarannya. Hati-hati. Nah apabila berdusta maka pahala puasa kita tadi itu habis pahalanya. Dan mengupat-ngupat orang, nah menyambati orang habis juga pahala puasanya. Ikam tahulah jadinya tuh jadi bokopiah terus. Nah tahulah ikam tolongor benar ya kepalanya tuh jana ya kalau walaupun bujur longor tetap kita ikam tahulah jadinya tuh jana tapih terus. Soalnya melihatnya tuh berselawar kalau tapih terus. Beburut itu jahat ya kalau. Nah itu sama tuh mengupat-ngupat orang atau melihat bebinian ke becadar, kan tahulah yang becadar itu tahulah aja giginya ompong. Nah nyambati orang. Jadi setiap sesuatu aja yang orang kita sambati itu menghilangkan lawan pahala puasa kita. Mudah-mudahan ya kita dijagakan juga ya kalau lah. Ya nih dikurangi juga istilahnya bebinian gak lakian gak nang duduk-dudukan tuh bahaya bener ya kalau lah. Makanya bila nyata sambat aib kurang habis sudah pahala puasa kita. Dan mengadu asah tuh gara-gara kita timbul camoh kampung orang. Nah itu sama juga gara-gara kita kurang jadi bakalahian. Nah itu adu asah ngarannya. Gara-gara kita provinsi itu bagus damai, gara-gara kita timbul bedauran. Nah itu adu asah. Nah itu pun menghilangkan lawan pahala puasa kita juga. Dan perkataan nang jahat. Nah itu ya juga bungol mana ini aja. Nah tambuk kurang ajar ini aja. Nah, untuk ada sadar kita tuh, padahal perkataan yang jahat itu menghilangkan pahala puasa kita juga. Apalagi lawan anak, dasar yang ini aja, nakal benar, dasar anak hantu nih aja. Anak diberi anak hantu, nah anak pintar juga, jangan anak hadangi dilubah. Amun ulun nih lah anak hantu, berarti pian tuh siapa? Nah, berarti abahnya hantu ya kalau. Oh tersalah bermain deh ya kalau jadi ya kalau jadi hati-hatilah kita bersumpah di bulan Ramadan tuh jangan bikin macam-macam biar kada bulan Ramadan milah kayak apa ke anak tuh jangan sampai kita menyumpah nang kada bagus dan dinasehati ya kayak pak kata kawai. Nah jadi jangan sampai dengan ada perkataan yang jahat atau perkataan berbantah-bantahan. Baka kancangan urat dulu, nah kada usah juga. Unda nang bujur, nyawa tu salah. Unda nang bujur, unda nang salah. Nah, baka ngarasan, ya kah? Baka kancangan urat dulu ke jurang Banjar. Nah itu habis juga pahala puasa. Nah nyaman kita tahu ya kalau lah. Nah nyaman kita tahu, kita kada tahu kita. Dan bersoal jawab atau bertengkar bakalahi ya juga baik itu bakalahi lawan muntung atau bertampar sama juga kada batal bang cuma habis sudah pahala puasanya tadi. Bakalahi muntung gin. Nah, jadi jangan sampai makanya ujar Nabi apabila ada orang yang memanasi ikam bawa berjauh aja depadah aku dalam keadaan puasa. Nah jangan dilawani. Mun kita tuh orang tuh modelnya lah orang kayak anak memanasi bener lawan kita sudah berjauh aja lagi.
Nah, jangan sampai kita lawani apabila makalahi ya sudah. Dan melazimkan berdiam dan berbimbang, artinya sibuk lidah dengan zikrullah, berwirid saja, membaca istighfar kah, subhanallah wa bihamdih kah, membaca salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kah, banyak aja amalan-amalan tuh. Bahkan orang nang puasa ini walaupun inya berdiam dianggap sama dengan bertasbih. Nah ini untungnya baik kita berdiam. Dan membaca Quran, nah disuruh benar kita mudahana ya kalau lah kalau mengamalkan di bulan puasa ini berapa ngakulihan membaca Quran tadi, maka ini adalah puasa lidah. Nah itu yang pertama tuh. Kemudian ada kisah Jarsidin tersebut pada kabar bahwasanya ada dua orang perempuan berpuasa di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka menyusahkanlah akan kedua perempuan tadi oleh lapar dan haus daripada akhir siang. Nang babinian neng ini anehnya tengah hari hanya berpuasa sudah hendak mati kelaparan. Kata awal lagi menyandang laparnya tadi. Kemudian sehingga hampir-hampir keduanya mati. Hanya tengah hari si bibinian nih anak mati deh. Maka mengutuslah keduanya kepada Rasulullah meminta izin keduanya akan dia untuk berbuka. Padahal kan kami ini lawan Nabi, nah bolehlah kami ini berbuka. Kami ini kelaparan benar dah kehausan. Maka mengutuslah Nabi kepada kedua perempuan tadi akan sebuah wadah baskom, ya bahasa kita. Dan berkata Rasulullah, kata olehmu bagi keduanya perempuan tadi, muntahkanlah olehmu berdua daripadanya akan barang yang kamu makan. Jadi Nabi kayaknya bila sampai wadah ini di hadapan bebinian tadi, suruhnya muntahkan ke dalam wadah tadi. Maka memuntahkanlah salah satu keduanya, separuhnya adalah darah yang kotor dan berbau busuk, dan daging yang mantah dan busuk juga. Dan memuntahkanlah yang satunya seperti itu pula, sehingga memenuhilah keduanya akannya wadah tadi. Maka heranlah manusia, bingung manusia dari yang demikian itu. Maka bersabda Rasulullah akan kedua orang perempuan ini berpuasa daripada yang dihalalkan Allah, maka keduanya, dan berbukalah keduanya atas barang yang diharamkan oleh Allah Ta'ala atas keduanya. Artinya apa? Duduk salah satu kepada yang satu, maka mengupat-ngupatlah keduanya, menyambat-nyambatilah akan keduanya akan manusia. Maka inilah dia barang yang memakan keduanya dari daging-daging manusia. Artinya orang ini kada bisa menjaga muntung nang bebinian beduana nih. Gawiannya hingga ketujuh menyambati orang, ketujuh menyambati orang. Akhirnya sekali dimuntahkan darah nang berbau busuk lawan daging nang berbau busuk tadi. Nah mudahan kita dipeliharakan lah. Nah itu sekalinya gara-gara menyambati orang tadi. Bismillah. Yang ketiga, menahan pendengaran dari mendengarkan yang dibenci pada syarak, yang haram dan yang makruh. Nah jadi kita disuruh juga menjauhi bila mendengari yang haram-haram, karena tiap-tiap barang yang haram mengatanya, maka haram mendengarinya. Dan karena yang demikian itu menyamakanlah Allah Azza wa Jalla antara keduanya mendengar yang haram dengan orang yang memakan yang haram,
sebagaimana firman Allah Ta'ala, sama'una lil kadhibi akaluna lisuhti, artinya mendengarilah mereka bagi dusta, lagi memakan mereka bagi yang haram. Nah, jadi bila kita orang tuh menyambati orang, kita mendengari ke tujuh jua sama tuh. Nah, jadi kita pergi jauh ya kalau mencagar-cagar orang tuh menyambati orang, kita nih disuruh berjauh kayak apa caranya? Oh, udah nak kami nah tuh. Oh, udah nak aur nah. Barangnya aur apa kabagaru apa kayak aur juga ngarannya. Pokoknya bila ada namanya nyambati orang, kita berjauh aja kayak itu. Nah, kayak apa caranya secara halus, sebab nang mendang hari ini sama hukumnya. Kemudian yang keempat, tiga sudahlah, menahan anggota-anggota yang lain daripada segala dosa, seperti anggota tangan dan kaki daripada segala dosa dan segala yang makruh yang dibenci pada syarak, dan menahan perut daripada yang subahat. Subahat waktu berbuka. Nah, arti subahat itu makanan yang kita makan tuh halal kah haram kah? Kan kadang ada di hati kita kayak itu ragu-ragu gitu loh makanannya. Ampun, orang nih halal kah haram kah? Mun kita ragu-ragu kudusah dimakan. Namun kita yakin makan aja. Nah, jadi bilanya setiap nang ragu-ragu subahat ngarannya, nya ada kita di hati kita kayak itu rancak. Dah tinggalkan aja, apalagi hakim buka puasa. Nah, jangan dimakan. Maka tidak ada makna bagi puasa menahan segala yang halal kemudian berbuka atas makanan yang haram. Maka perumpamaan orang yang berpuasa seperti ini, yaitu seperti orang yang membangun istana dan meruntuh ia akan kota. Nah, jadi orang nih puasa halal tapi makanannya nang subahat, itu sama orang nang maulah rumah mewah benar tapi kotanya kada ada juga, kada ada artinya ya. Kalau kotanya rusak, jalannya rusak, kada ada berarti. Kemudian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kita ringkas saja nih lah, karena bisa aja kita akan datang kita terusakan ya nak. Keempat sudahlah, kita ringkas saja. Kemudian yang kelima, tidak memperbanyaki daripada makanan yang halal. Waktu berbuka dengan sekira-kira memenuhi ia akan rongga perutnya. Maka tidak ada daripada wadah yang lebih dimurkai kepada Allah Ta'ala daripada perut yang penuh daripada segala yang halal. Nah, jadi nang kalima, puasa orang nang soleh itu walaupun nang halal, inya sekadarnya aja memakan. Kada terlalu nang behimat bana buka atau kada tah. Ini macam-macam ya, kalau berbuka nasi kuning ada, nasi samin ada, nasi goreng ada, nasi kebuli ada, nasi mandi. Nah, itu kada. Jadi puasa orang nang soleh itu seadanya aja. Walaupun halal tapi nya kada behimat, sebab kita ini terlalu banyak makan bisa kan jadi betarawih kena. Nah, itu bang malih benar. Iya, bisa koler sembahyang maghrib, bisa koler dah. Nah, kemudian yang keenam terakhir, ini ulun ringkas ya kalau, bahwa adalah hatinya sesudah berbuka bergantung antara takut dan harap, karena tidak tahu ia apakah diterima puasanya. Nah, maka ia dari orang yang muqarrabin, orang yang hampir, ataukah ditolak puasanya. Maka ia daripada orang yang dimurkai, dan hendaklah seperti itu antara takut dan harap pada akhir tiap-tiap ibadat. Maksudnya apabila kita selesai mengerjakan salah satu ibadat, maka hendaklah tafakur sebentar, takut kalau ibadat tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengharap supaya diterima. Maka Jarsidin, kalau dalam waktu berpuasa maka tafakurlah sambil membaca doa nang Allahumma lakasumtu. Kemudian Mbah Tuntung itu
kita disuruh pulang sambil berkata di hati inilah, ya Allah, terimalah puasaku dan demikianlah kemampuanku dalam mengerjakan puasa. Nah itu. Nah jadi bila kita imbah tuntung tuh ada tafakur di hati. Ya Allah, puasa ulun kada kaya orang alim, puasa ulun kada kaya para nabi dan rasul, terima akan ya Allah segala kekurangannya. Nah kayak itu tuh kita ibadah yang lain kayak itu juga. Hendak sembahyang lah, tuntung sembahyang ya Allah, puasa apa sembahyang ulun kada kaya kurang alim, kada kaya para nabi, banyak kekurangannya, terimakan ya Allah segala kekurangannya. Jadi kias saja kalau lain imbah membaca Quran kah, betapa koros otomat aja ya kalau kada lawas kada, apalagi kita nang Tuhan ini sudah bertuntung apa aja betapa koros kita otomat. Nah kayak itu jasidin. Nah jadi disuruh kita bertafakkur, imbah tuntung bewirid kah, pokoknya imbah tuntung begawi apa aja nang kebaikan. Ya Allah, mengakui kita banyak kekurangan, ya kah? Seperti puasa ulun kada kaya nabi dan rasul, puasa ulun kada kaya orang alim, puasa ulun ini banyak kekurangan, ya Allah, terima akan segala kekurangannya. Nah maka di waktu itu meningkatlah puasa kita tadi menjadi orang nang soleh. Mudahan diingatkan ya Allah. Nah ini penting banget, ini yang terakhir nih. Nah ini jenang ulun dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma dhaya wasi'a